Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata arshi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita di pagi mulia ini kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang kita terima siang, malam, petang dan pagi. Kita berselimut nikmat, tidak pernah tidak dapat nikmat. Kalau kita selalu mengingat nikmat dan menyebut-nyebutnya, insya Allah nikmat itu akan bertahan dan nikmat itu akan bertambah. Kalau nikmat tidak disebut, tidak disyukurkan, nikmat itu akan hilang. Nikmat yang akan datang tidak jadi datang. Nikmat yang sudah ada hilang kalau nikmat tidak disyukuri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Seterusnya salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan bersama kitab Kesan Dosa dalam Hidup ya. Kesan Dosa dalam Hidup yang membicarakan banyak hal di sini. Pada dasarnya kitab ini membicarakan implikasi dosa, dampak dosa dalam kehidupan. Manusia ini masalahnya dosa. Manusia masalahnya dosa. Dan hari-hari bikin dosa. Buat dosa lagi, buat dosa lagi, buat dosa lagi. Kalau dia ingat yang dia melakukan dosa dan dia bertobat, itu yang diminta ya, itu yang dicari. Tapi kalau dia buat dosa, dia tak ingat, malahan ada orang yang happy buat dosa, gembira buat dosa. La haula quwwata illa billah. Manusia yang gembira buat dosa itu dikatakan syayatinul insi. Ada ayatnya dalam Quran ya, syayatinul insi. Setan manusia ataupun manusia setan. Setan itu ada dua. Ada setan yang tak nampak, namanya syayatinul jin. Ada setan yang nampak, namanya syayatinul ins. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Bismillah walhamdulillah. Surah Al-An'am halaman 142 ayat 112. Ayat 112 surah Al-An'am bahwa manusia itu ada yang jadi setan. Namanya apa? Syayatinul ins. Mungkin orang awam taunya setan itu setan yang tak nampak. Ini setan yang tak nampak. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin suami istri, mungkin suami istri. Kalau suami istrinya membawakan watak setan, syayatinul ins, anak-anaknya jadi apa nanti? Cucunya jadi apa? Atau mungkin dia ketua di masyarakat, yang didulukan selangkah, yang ditinggikan serantiang nyurang, yang ditinggikan seranting yang didulukan selangkah, yang didahulukan, yang didengar ngomongnya. Nauzubillah.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Demikianlah realitas hidup ini. Setiap nabi itu ada musuhnya. Syayatin, yaitu setan-setan. Setan itu terbagi dua. Syayatinul insi wal jin. Setan jin dan setan manusia, atau setan manusia dan setan jin. Nauzubillah. Orang yang bikin dosa, dia tak sadar dirinya buat dosa, dan tambah dosa lagi, tambah lagi. Itulah jadi setan dia, syayatinul ins. Kalau orang tuh masih normal, masih waras, dia takut buat dosa. Maka dalam buku ini dibicarakan tentang kesan dosa, dampak dosa. Lebih 30 nanti kita akan bicarakan secara bertahap ya. Yang jelasnya kita sudah bicara dalam 4 pertemuan tentang permusuhan dengan iblis. Allah memberi kita fasilitas kekuatan untuk mengalahkan iblis. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Tahu, memberi kita 12 fasilitas bahkan lebih. Kita ada bicara tentang al-qalbu, hati. Hati kalau dijaga baik-baik, insya Allah orang itu tidak akan mudah tunduk kepada iblis. Karena iblis yang diincernya, yang ditargetnya hati. Iblis mengincar hati manusia. Kalau boleh dia masuk dalam hati. Kata ulama, kalau boleh dia beranak, menetas, bertelur dalam hati manusia supaya dia senang. Disebut ulama tuh ya. Satu kitab judulnya Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ada edisi Indonesianya. Ada edisi judul bahasa Indonesia tidak dirubah. Mukhtasar Minhajul Qasidin, karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, menceritakan setan itu beranak bertelur dalam hatinya. Nauzubillah. Kalaupun dia beristighfar nanti, dia baca Quran, dia berzikir, setan tidak keluar dari hatinya. Tidak keluar. Maka kita diajar Allah macam mana selamat dari gangguan setan iblis. Pertama, al-qalbu sudah dibicarakan. Yang kedua, al-malak, malaikat. Allah mengasihi kita malaikat agar kita kuat. Kalau orang itu bersama malaikat, dia akan strong, Allah akan bersamanya. Bila malaikat bersamanya, Allah bersamanya, iblis minggir. Iblis dia jauh-jauh saja. Zaman dulu, zaman Nabi Muhammad masih hidup, Rasulullah nampak iblis berkeliaran. Nampak iblis berkeliaran. Setiap orang tuh ada iblisnya. Setiap orang ada iblisnya. Pasukannya yang nak nampak sama dia. Nanti kalau kita berada di hari berbangkit, iblis yang mengganggu manusia waktu hidup tampil bersama. Tengok surah Ibrahim nanti ada, surah Zukhruf ada, surah Qaf ada. Inilah yang akan terjadi. Hadir bersama orang itu menghadap Allah. Sebelum Allah menanya orang ini, orang itu akan ditanya. Iblis ngomong dulu. Dia membela dirinya. Orang tidak berkutik lagi. Manusia tidak berkutik di hadapan Allah karena iblis pandai ngomong, pandai menyelamatkan diri. La ilaha illallah. Maka Allah mengasihi kita malaikat supaya kita kuat. Bila malaikat bersama kita, Allah bersama kita. Maka disuruhnya bapak itu bangun awal, karena bapak itu tidur awal. Bapak itu tidur pukul 9, tengah 10, pukul 10 paling lambat. Kalau dia tidur pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 dia sudah bangun. Tidurnya ibadat. Dia tidur, rekening pahalanya, account pahalanya berisi. Subhanallah. Orang yang bersama Allah, bersama malaikat, bangunnya, tidurnya,
duduknya, berdirinya, gerak-geriknya, insya Allah jadi pahala semuanya. Ke sawah ke ladangnya pahala, ke kantornya pahala, makannya, beristri, bersuami, beranak, memanage keluarganya, mengurus keluarganya, semuanya jadi ibadah, jadi ibadat. Kedua tuh ya, kita udah bicara. Nanti kita akan bicara lanjut lagi tentang malaikat nih. Malaikat itu bukan hanya yang kita belajar di sekolah. Yang 10 tuh Jibril, Mikail, Israfil, Izrail sampai Munkar Nakir Ridwan Malik. Bukan itu saja. Malaikatnya yang bersama Bapak 24 jam. Kalau Bapak jinak dengan dia, kalau Bapak mau mendekatinya, nah, malaikat yang bersama Bapak waktu hidup, nanti pas mau dicabut ruh, datang dia. Belum dicabut ruh, datang dia memberi Bapak semangat. Nanti di sana nampak. Nah, itu janji Allah dalam surah Fussilat, dalam surah Fajar, dalam hadis juga. Malaikat yang bersama orang beriman waktu hidup, pas ruh mau dicabut, datang memberi semangat, motivasi. Bapak ini confident, yakin nak mati. Oh, inilah rupanya yang menyuruh saya ke masjid itu. Subhanallah. Percaya kepada malaikat itu bukan hanya yang 10 itu saja. Itu mungkin tidak ada hubungannya dengan kita secara langsung lah ya. Tapi yang ini 24 jam. Karena Allah sayang sama kita. Ya, kita tidak mampu berhadapan dengan setan iblis, maka dikasihnya fasilitas malaikat. Itu yang bicara dalam buku ini. Sungguh tajuknya kesan dosa, tapi di dalam dibicarakan juga tentang hubungan dengan malaikat. Itu nomor 2 tuh ya. Nomor 3 wahyu. Nomor 3 Al-Quran. Quran ini mesti ada di hati kita supaya kita strong. Walaupun sedikit, walaupun surah-surah pendek. Nanti kita akan coba bincang surah-surah yang patut ada di hati kita. Fatihah itu patut mengerti. Fatihah patut faham. Surah-surah pendek seperti An-Nas, penutup Al-Quran. Penutup Al-Quran, khatimah surah An-Nas mesti faham. Karena di sana dikatakan minal jinnati wan nas. Yang mengganggu manusia, yang menimbulkan waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada 2. Waswas itu apa? Bisikan jelek yang menghalang orang untuk berbuat taat. Tidak disuruhnya ke masjid. Siapa yang tidak menyuruhnya? Minal jinnati wan nas. Ada 2. Jinnah. Dalam surah An-Nas jinnah didulukannya. Dalam surah Al-An'am ins didulukan. Syayatinul insi wal jin. Dalam surah Al-An'am setan itu setan manusia dan setan jin. Dalam surah An-Nas minal jinnati wan nas. Karena mungkin untuk menjaga ujung ayat, karena semuanya diakhiri dengan sin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai nanti minal jinnati wan nas. Maksudnya apa? Dalam surah Nas sendiri yang mengganggu manusia itu ada 2. Satu iblis yang dikatakan di sana jinnah. Dalam surah Al-An'am dikatakan syayatinul insi wal jin. Karena iblis itu asalnya pada jin. Kana minal jinni. Tengok dalam suratul Kahf. Kana minal jin. Asalnya sebelum menjadi iblis, dia jin yang taat kepada Allah. Ayat 50. Ayat 50 surah Kahfi halaman 299. Kana minal jinni. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu
bi'sa lidh-dhalimina badala. Kita tidak mau menerangkan ayat ini semuanya, kita ambil yang poin saja bahwa iblis itu asalnya pada jin. Itu maka dikatakan dalam surah Al-An'am, syayatinul insi wal jin. Dikatakan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Yang jelas ya, kita sudah bicara secara ringkas tentang malaikat. Kemudian wahyu. Kita sekarang bicara tentang akal. Fasilitas penting yang diberikan Allah kepada kita di samping qalbu, hati, akal. Akal itu kalau dijaga dengan baik, suatu kekuatan yang hebat untuk kita selamat dari gangguan iblis. Ulama mengatakan apa? Akal itu makanannya ilmu. Jadi kita mesti dengar ilmu tiap hari, dengan ilmu tiap hari, dengan ilmu tiap hari, agar akal kita tuh strong. Orang yang berlalu satu hari tidak mendengar ilmu, membaca tidak, mendengar kitab, berpikir tidak, akalnya nanti lemah. Kalau akalnya lemah, fungsi akal untuk menghadapi setan iblis akan lemah. Maka dia memikirkan perkara-perkara yang tak berguna. Ramai jamaah kita, tetangga kita, saudara kita, pintu kubur sudah dekat, masih rintang dengan ini. Kalau pintu kubur sudah dekat, peganglah kitabullah. Dekatkanlah diri ke masjid. Liang lahat sudah dekat. Jangan lagi kerja anak-anak lagi. Ini akalnya sudah terganggu perkembangannya. Sama dengan anak-anak. Dirintangi oleh media-media yang merintangi anak-anak. Macam belum dewasa. Karena akal tadi, dia tidak nampak yang baik itu. Yang baik, dianggapnya tak baik. Yang tak baik, dianggapnya baik. Itu disebut dalam surah Fatir, zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ini kita bincang kemarin ya. Halaman 435 ayat 8 surah Fatir. Ini ayat serangkaian ayat bicara tentang syaitan nih. Dari ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ini ayat-ayat tentang syaitan. Inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh kalian. Fattakhizuhu aduwa. Bermusuhlah dengan syaitan itu. Jangan berkawan. Nah, dalam surah Kahfi ayat 50 tadi, ayat 50 surah Kahfi, Allah marah. Kenapa kamu berkawan dengan iblis? Kenapa berkawan dengan syaitan? Nah, di sini ayat jelas melarang. Apa katanya? Fattakhizuhu aduwa. Bermusuhlah dengan iblis itu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis itu mengajak konconya, komplotannya, gengnya untuk masuk neraka. Ayat 8 nanti, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ini salah satu kerja iblis. Iblis menjadikan orang tuh nampak yang baik itu jelek, yang jelek itu baik. Terbalik. Zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apa namanya ini? Tazyin namanya. Zayyana yuzayyinu tazyinan. Diperhiaskan yang jelek itu jadi baik, yang baik jadi jelek. Ini kerja iblis. Tidur waktu azan itu baik. La ilaha illallah. Maka tidurlah dia. La ilaha illallah. Orang salat di masjid, patutnya dia ke masjid. Sembahyang rumah itu dianggap juga baik. Kalau sekali dua tak apalah ya. Tapi kalau berterusan, ada dalam kitab Tafsir Qurtubi katanya, orang itu kalau terus menerus meninggalkan salat berjamaah, kata Imam Syafi'i, berhak dijatuhkan hukuman tertentu. Bacalah tafsir ya. Tafsir Imam Qurtubi, tafsir tentang ayat wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bila kita lihat tafsirnya sana, Imam Syafi'i mengatakan orang itu kalau terus menerus meninggalkan salat berjamaah, sepatutnya dijatuhkan hukuman tertentu. Ada di sana. Baiklah ya. Jadi akal mesti diurus. Macam mana mengurus akal?
dengan ilmu. Nah, karena ulama mengatakan makanan akal ilmu, makanan fisik ya makan dan minum, makanan kalbu hati cinta, namanya cinta Allah. Kalau dalam hati ada cinta Allah, cinta masjid, cinta Quran, cinta ulama, cinta salihin, hatinya makanlah tuh. Tapi kalau dalam kalbunya tidak ada cinta Allah, nanti cinta masjid tidak ada, berarti hatinya akan merana. Itulah yang hati jadi target iblis. Kalau boleh jangan ada cinta Allah dalam hatinya, supaya dia berleluasa di dalam hati manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Besok kita akan lanjutkan poin yang kelima tentang ma'rifah. Nah, pertama qalbu, yang kedua malaikat, yang ketiga wahyu, yang keempat akal, yang kelima besok insyaallah ma'rifah. Ma'rifah itu ilmu. Ilmu satu kekuatan yang diberikan Allah untuk kita. Kalau kita lihat waktu Adam dijadikan Allah ya. Nah, kalau kita lihat suratul Baqarah, senang sekali ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah ingin menjadikan Adam. Nah, halaman 6. Dah jadilah Adam. Pas Adam dah wujud, apa mula-mula dibuat Allah? Tengok ayat sesudahnya tadi ayat 30, ayat 31, wa'allama Adamal asma'. Nah, diinstal ilmu dulu, diisi dengan ilmu dulu. Pas jadi dikasih ilmu. Nanti dia akan berhadapan dengan iblis. Ternyata akhirnya Nabi Adam itu silap juga, kalah juga dibuat iblis. Nah, apalagi kita yang kurang ilmu ini ya mudah kalah. Maka kita bekalan yang nomor 4 adalah ma'rifah, terutama tentang siasat dan taktik iblis untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya. Mudah-mudahan kita terselamat, mudah-mudahan kita selalu terkait dengan majelis ilmu agar kita lebih kuat menghadapi syaitan iblis, agar kita nanti di sana tidak berhubungan dengan iblis. Kebanyakan manusia di hari kiamat berhubungan dengan iblis. Iblis akan ngomong sebelum orang tadi ditanya Allah. Nanti orang tuh tidak berkutik lagi, kalah total dibuatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda anna. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.